Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua. Eh, Gimana? Kopinya sudah habis? Ya, kalau masih ada bisa dilanjutkan lagi. Oke, di video yang sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana membimbing para senior, membimbing para junior dalam konteks kita sebagai pemimpin, sebagai direktur, sebagai manajer. Ya. Berikutnya kita masuk ke yang kedua ini. Ya. Leader as coach. Ya. Jadi setelah kita cermati ya, bagaimana pola yang bisa kita kembangkan untuk membimbing ya tadi, membimbing, konteksnya membimbing, mengarahkan gitu. Maka konsep yang menarik ya untuk kita dalami itu adalah konsep coaching. Coaching itu bisa dilakukan oleh orang luar, dari luar rumah sakit kita. Kita bisa undang coach itu datang ke klinik kita untuk memberikan coaching, tapi yang sebenarnya kalau saya sih lebih cenderung ke konsep ini ya, yang menjadi coach itu adalah leadernya, pemimpinnya. Kita akan bahas ini nanti lebih dalam tentang coach ini. Oke, kita mulai dulu bagaimana leader as coach. Kita berkenalan sedikit dengan konsep coaching. Jadi coaching ini adalah alat, instrumen, ya sama dengan dokter itu ada instrumennya, ada alatnya. Dokter gigi punya bor dan sebagainya. Ini alat. Ya. Supaya kita satu persepsi tentang hal ini, kita samakan dulu. Jadi ada yang disebut dengan counseling, ada yang disebut dengan coaching. Ya, ini dua hal yang berbeda. Dalam pembahasan kita ini dua hal yang berbeda. Jadi saya mau menjelaskan bagaimana perbedaannya menggunakan ini frame waktu. Ada masa depan dan ada masa lalu. Kemudian ada masa kini. Oke. Kalau counseling, counseling itu bicara ada persoalan masa lalu yang kemudian kita bawa ke hari ini. Dibicarakan hari ini. Jadi apa masalahnya di masa lalu? Kemudian supaya masalah-masalah itu tidak terus membebani yang bersangkutan, karena hari ini dia sudah terbebani begitu ya. Nah, kita selesaikan apa itu yang di masa lalu itu. Kita selesaikan. Nah, jadi ini orientasinya ke masa lalu ini. Kalau counseling, ya. Ada persoalan, ada tantangan, ada problem di masa lalu yang kemudian membebani masa ini. Ya. Nah, kalau coaching, ya, kalau coaching ini adalah orientasinya ke masa depan. Masa depan, apa yang kita inginkan. Nah, ini satu poin yang penting kalau kita bicara coaching. Apa yang kita inginkan? Inginkan itu kan tentu di masa depan, gitu ya. Kita diskusikan masa ini, hari ini kita diskusikan apa yang ingin kita capai di masa depan itu. Itu bedanya antara coaching dan counseling. Saya kira cukup clear ya, mudah-mudahan cukup clear. Jadi saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana saja lah, simpel gitu ya, dibanding kita lihat-lihat teori definisi-definisi gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, coaching ini adalah salah satu tugas kepemimpinan terpenting bagi kita semua. Ya, coaching ini. Bayangkan kalau tadi bagaimana coaching itu perspektifnya adalah ke depan, ya, kita tentunya harus punya pandangan ke depan. Gitu. Apa visi kita ke depan? Misi apa yang mau kita bawa? Nah, itu harus ada tuh. Kalau itu tidak ada, berarti coaching ini nggak bisa dikerjakan. Ya, coaching ini nggak bisa dikerjakan karena kita tidak clear, kita ingin apa di masa depan. Nah, jadi coaching ini
salah satu tugas kepemimpinan terpenting kita. Ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita bisa implementasikan dalam keseharian kita sebagai pimpinan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi apabila seorang coach, jadi saya menganggap semua kita ini wajib gitu ya, wajib menjadi coach gitu. Semua leader itu adalah coach. Nah, jika seorang coach kita melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita butuhkan itu konteksnya adalah nanti setelah ini saya sampaikan. Tapi di tahapan ini saya menyampaikan, tolong ingat apa sebenarnya yang kita butuhkan. Ya. Maka kalau kita lupa dengan itu, sesi coaching itu tidak ubahnya sebuah performance review. Ya. Yang kita butuhkan itu artinya kita ingin staff kita menjadi seperti apa. Ya, nanti kita perkaya di selanjutnya ya. Tapi tolong diingat apa yang sesungguhnya kita butuhkan dari sesi coaching itu. Kalau kita sebagai coachnya, gitu. Ya, kita berangkat dari what do you really want ini bisa pertanyaannya ke kita, bisa juga ke ke coachee. Ya. Coachee itu adalah orang yang menerima coaching. Kita tanyakan ke dia, apa yang kamu ingin dapatkan? Ke kita juga tanyakan pada diri kita, ya, apa yang ingin kita dapatkan dari sesi coaching ini. Kalau tidak, maka hubungannya akan mirip begitu dengan performance review. Kita mereview performance atau kinerja dari staf kita. Jadinya seperti itu. Dan bukan sesi coaching jadinya, tapi sesi performance review. Kita teruskan, mudah-mudahan nanti semakin paham ketika kita sudah membahasnya lebih banyak, lebih dalam ya. Baik, jadi, nah ini mempertajam yang di depan tadi, tanyakan kepada para leader di rumah sakit atau klinik Anda. Ini tanyakan. Anda ingin dikenal sebagai pemimpin yang bagaimana? Ya. Ini pertanyaannya juga sebenarnya kembali ke kita juga. Kita ini ingin dikenal sebagai pemimpin yang seperti apa? Apakah pemimpin yang ini ilustrasinya pakai catur ya? Apakah pemimpin yang seperti langkahnya seperti kuda gitu ya? Kuda yang tahu main catur pasti tahu langkah kuda itu seringkali tidak terduga ya. Atau seperti benteng gitu ya, yang lurus seret seret geser gitu, atau yang miring-miring gitu ya, atau yang bagaimana, atau yang langkahnya kecil-kecil gitu. Kita ingin dikenal sebagai pemimpin yang seperti apa? Kita ingin dikenal, kita ingin dikenang sebagai pemimpin yang seperti apa? Tanyakan. Ya. Saya pribadi, saya ingin dikenal sebagai pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin, mampu mengangkat pemimpin-pemimpin baru yang akan melanjutkan apa yang sekarang sedang kita kerjakan. Oke. Kita lebih masuk sekarang ke topik the leader as coach. Oke. Jadi pemimpin sebagai coach ini adalah pemimpin yang menjadi mitra bagi anggota timnya. Nah, kata kuncinya ini mitra bagi anggota tim. Karena kita mitra bagi anggota tim kita, ya, karena kita mitra bagi anggota tim kita, maka ada 4 hal ini yang penting untuk kita kuatkan. Yang penting untuk kita bangun ya. Yang pertama, kita perlu menguatkan mindset sebagai pejuang peradaban. Mungkin kedengarannya terlalu berat ya, tapi ya memang hal-hal besar itu tidak
keluar dari sesuatu yang ringan-ringan saja gitu kan. Jadi laut yang adem gitu ya, laut yang tidak ada gelombangnya itu tidak pernah melahirkan pelaut yang ulung. Pelaut yang ulung itu lahir dari laut yang bergelombang besar gitu ya. Kalau kita bilang pejuang peradaban lalu kesannya gede banget gitu ya, memang begitu ya. Majunya sebuah peradaban manusia itu salah satu indikatornya adalah kesehatan ya. Bagaimana kita kalau belajar sejarah ya, mengenang peradaban dahulu yang begitu tinggi ya. Ada satu rumah sakit yang kalau orang datang ke sana bukan hanya gratis, tapi pulangnya diberi uang, diberi tunjangan, diberikan kebutuhan hidupnya dia, karena setelah dia sakit mungkin dia masih butuh pemulihan, dia belum bisa cari nafkah untuk keluarganya, maka dibantu. Itu sebuah peradaban yang ya luar biasa. Sekarang aja mungkin kita nggak kebayang bagaimana tuh seperti itu. Ya. Nah, ini kita perlu menguatkan mindset kita. Mindset sebagai pejuang peradaban. Bahwa kita akan ketemu dengan tantangan, ya, tantangan itu bagian dari perjalanan yang akan menguatkan kita, menguatkan otot-otot kita, begitu ya. Itu memang sesuatu yang niscaya akan kita temui. Gitu. Yang kedua, mengatasi hambatan mental maupun psikologis. Kalau kita bicara tadi ke depan gitu ya, apa yang kita inginkan ke depan, lalu kita mulai membangunnya hari ini, maka biasanya yang langsung terbayang itu adalah hambatannya banyak banget nih untuk mencapai itu. Nah, ini yang perlu kita atasi. Ayo dikenali apa saja kira-kira hambatannya. Kurang percaya diri misalnya. Nah, bagaimana untuk membangun kepercayaan diri? Gitu. Lebih ke topik ini nih, mengatasi hambatan mental dan psikologis. Saya pernah punya staff yang oleh orang tuanya itu sejak kecil memang dia sudah disampaikan, kamu tuh jangan mimpi terlalu tinggi, orang tuamu bukan siapa-siapa, gitu. Nah, ini terus terbawa oleh beliau ini sampai sudah dewasa. Jadi kalau beliau diajak bicara sesuatu yang sifatnya itu apa, sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang besar dibanding saat ini, terobosan baru gitu. Yang terbayang itu ini terlalu berat nih buat saya. Karena bermimpi buat beliau itu sesuatu yang sejak kecil itu sudah tertanam di otaknya, sayang janganlah mimpi yang terlalu besar. Nah, ini tugas leader as coach untuk mengatasi ini hambatan-hambatan seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, menata pekerjaannya menjadi lebih baik. Ya. Seringkali kita nggak ada persoalan dengan mental psikologis tadi. Ya. Kita yakin cita-cita itu bisa dicapai. Gitu. Tapi kemudian saat perjalanan mencapai itu, ya, prasyarat-prasyarat untuk mencapainya tidak bisa kita penuhi, tidak bisa kita tata dengan rapi, ya. Karena ini ternyata membutuhkan keterampilan sendiri gitu ya. Bagaimana misalnya memimpin rapat, ya bagaimana misalnya mendeteksi kecenderungan tim dan seterusnya lah begitu ya. Bagaimana konflik dan seterusnya. Nah, ini bagian dari menata pekerjaan menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini kalau kita leader as coach, kita pemimpin sekaligus juga coach bagi tim kita, kita mitra bagi anggota tim kita, maka kita harus membantu mereka menata pekerjaannya menjadi lebih baik. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, membuka perspektif baru dalam melihat peluang dalam pekerjaannya. Ya. Seringkali karena sibuk dengan hal yang itu saja dari hari ke hari, setiap hari itu saja sibuk di situ, maka cakrawalanya kurang dibuka gitu.
Nah, kita sebagai pemimpin karena posisinya secara struktur, ya, secara struktur ya kita lebih di atas. Harusnya kita bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang apa yang bisa kita temukan di depan sana, peluangnya apa di depan sana. Ya. Kita berikan wawasan itu ke anggota tim kita, ke mitra kita. Ya. Anggota tim kita kan tadi mitra, sebagai coach. Gitu. Kita sampaikan, itu ada peluang-peluang di depan Anda. Itu. Di depan kita ini ada peluang. Gitu. Ya. Jadi, bagaimana? Apakah kita siap menyiapkan diri, memantaskan diri kita untuk menangkap peluang-peluang ini? Baik. Itu the leader as coach ya. Berikutnya kita sedikit bicara tentang definisi, tapi ini karena sudah 15 menit lebih, kita break dulu ya. Oke? Tadi mungkin kopinya masih kurang atau perlu ditambah, gitu. Silakan. Ya, selamat menikmati breaknya.